Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1729, tenang. Semua ksatria naga memahami bahwa saat ini, Putri Naga Emas, kursi pertama yang baru, kemungkinan besar akan mampu melawan keberadaan Ibu Merah. Jika Crimson Mother tidak mati dan kembali lagi, kemungkinan menjadi Raja Dewa sangat tinggi. Pada saat itu, lawannya pasti bukan orang yang paling bisa dilawan oleh Federasi Longma dan Federasi Douluo, dan hanya harapan padanya ada juga kehadiran yang cukup kuat. Di Lan Xuanyu, mereka melihat harapan. Belum lagi, orang yang bisa membunuh Jiang Weiqiang, naga langit pertama, dan aura yang dia tunjukkan di Rising Dragon platform sebelumnya, ditambah dengan kekuatan darahnya, sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Begitu dia berhasil menerobos, itu berarti Federasi Kuda Naga akan memiliki alam dewa sendiri, atau ras naga akan memiliki alam dewa sendiri. Semua masalah mungkin tidak lagi menjadi masalah, dan ini adalah kesempatan mereka untuk kehidupan kekal. Oleh karena itu, pada saat ini, bahkan para ksatria naga yang memiliki persahabatan yang kuat dengan Jiang Wei tidak memiliki pemikiran ekstra, tetapi berharap dapat menjaga Lan Xuanyu untuk menyelesaikan terobosan. Kedalaman alam semesta. Bola cahaya yang tidak stabil berkedip-kedip, dan meredup, terlihat kecil, tetapi memberi orang perasaan energi tanpa akhir. Permukaan fotosfer bergelombang, dan bahkan cahaya yang dipancarkan dari berbagai bagian berbeda dalam kecerahan dan kegelapan, yang jelas sangat tidak stabil. Bola cahaya itu berputar perlahan, dan cahaya tiba-tiba menjadi terang di beberapa tempat, tetapi meredup di beberapa tempat. Tampaknya ada dunia kecil di dalam bola cahaya, yang terus-menerus hancur dan terbentuk kembali. Di mana tempatnya saat ini, di sana ada bintang tidak jauh. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa permukaan bintang besar ini meledak dengan nyala api. Setelah energi ini dipancarkan ke alam semesta, mereka secara alami akan berkumpul ke arah bola cahaya kecil. Saya tidak tahu berapa lama, cahaya yang memancar dari bola cahaya akhirnya berangsur-angsur stabil, dan area yang awalnya redup di permukaan akhirnya menyala, berubah menjadi bola cahaya merah murni, berputar perlahan. Pada saat ini, erangan nyaman terdengar dari bola lampu. Apa kau akhirnya selamat? Hebat. Tampaknya hukum alam semesta tidak begitu buruk. Mereka tidak terus mengejarku, dan akhirnya membiarkan aku keluar. Tunggu, tujuanku akan tercapai. Ryoma bintang ganda adalah milikku, semuanya milikku, hahaha. Petik 2. Suara itu bergema di angkasa, dan bola cahaya merah tiba-tiba berakselerasi dan terbang langsung ke bintang tidak jauh. Sesaat, bola cahaya itu jatuh ke dalam nyala api bintang besar itu dan menghilang. Kedamaian yang langka membuat semua orang merasa tidak nyaman. Federasi Douluo menyelesaikan mobilisasi armada kosmik dengan kecepatan tercepat, dan berubah menjadi 4 armada kosmik yang menjaga sekitar Tianlong dan Pegasus. Sistem pertahanan kedua planet juga menguat dengan cepat. Hampir setiap 3 hari, pejabat senior Federasi Longma dan Federasi Douluo akan bertemu untuk bertukar informasi. Bahkan, Anda juga bisa melihat berkas cahaya besar berwarna pada bintang Draco dari luar angkasa. Berkas cahaya berwarna setinggi 10.000 meter itu terlalu terang, seperti jarum lampu berwarna yang menembus planet. Baik Tang Wulin dan Bu Yuena tahu bahwa Lan Xuanyu sudah mulai berlatih, mulai menggabungkan kekuatan dunia naga dengan kekuatan pilar naga yang naik, dan bekerja keras ke arah akhir. Faktanya, kekhawatiran mereka jauh lebih besar dari ekspektasi. Karena mereka semua tahu bahwa tidak pernah mudah untuk menjadi dewa naga. Proses menjadi dewa hampir berbeda untuk dewa yang berbeda. Semakin kuat keberadaannya, semakin besar ujian yang harus dijalani jika ingin menjadi dewa, apalagi menjadi Raja Dewa. Mengenai menjadi Raja Dewa, tidak ada catatan di sisi manusia, begitu pula Federasi Longma. Meskipun Guna adalah bagian dari mantan Raja Dewa, ketika dia disingkirkan, dia telah kehilangan sebagian besar ingatan yang dimiliki oleh Dewa Naga, hanya menyisakan beberapa kesadaran naluriah. Bagaimanapun, para Dewa Naga pada saat itu, bahkan kesadaran dewa mereka, terbagi menjadi 2, dan beberapa ingatan milik para Dewa Naga masih tersedot oleh inti Dewa Naga. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak yang terpisah sebenarnya setara dengan tubuh energi, dilucuti dari Dewa Naga asli. Sisa-sisa Dewa Naga akhirnya menjadi alam naga. Oleh karena itu, pada saat itu,
Dewa Naga tidak dibagi menjadi 2 bagian, tetapi tepatnya menjadi 3 bagian. Dan apakah itu Gu Yuena sendiri, Tang Wulin, atau peninggalan Dewa Naga yang menciptakan alam naga? Mereka sangat kuat. Sampai saat ini, kekuatan Raja Naga Emas Tang Wulin belum mencapai kondisi terkuat. Dari perhitungan ini, betapa kuatnya keberadaan Dewa Naga itu, yaitu Raja Dewa di antara para Raja Dewa dan Raja Dewa tertinggi. Lan Xuanyu ingin menjadi Raja Dewa, pasti lebih sulit daripada Ibu Merah. Butuh puluhan ribu tahun bagi Ibu Merah untuk secara bertahap mencapai alam yang dia harapkan. Dan berapa lama Lan Xuanyu berlatih? Tidak selama 20 tahun jika sudah penuh. Meskipun dia berbakat dan memiliki garis keturunan yang kuat, kesulitan yang dia hadapi pasti sangat besar jika dia ingin menjadi dewa tertinggi, Dewa Naga. Tang Wulin dan Gu Yuena tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa berdoa untuk putra mereka sekarang. Jika bukan karena evolusi garis keturunan terakhir yang tidak dapat diubah, sang putra harus mengambil langkah ini cepat atau lambat, dan mereka bahkan berharap untuk membawa putranya jauh-jauh. Serahkan segalanya. Selama semuanya baik-baik saja untuk putranya, mereka puas. Namun, Anda harus menghadapinya. Dengan alam naga dan pilar Senglong, dengan perwalian mereka, dan energi kehidupan Tianlongxing yang melimpah, bagi Lan Xuanyu, ini sudah merupakan kesempatan terbaik untuk menjadi Dewa Naga. Karena kita harus menghadapi semua ini cepat atau lambat, lebih baik melakukannya pada waktu terbaik, setidaknya harapan untuk bertahan hidup akan lebih besar. Pada saat ini, saraf semua jenis Feng Hao Douluo ketat, Tang Wulin dan Gu Yuena lebih gelisah lagi, takut akan kecelakaan apapun. Mereka selalu di udara menyaksikan perubahan di sisi Senglongzu, dan jika ada situasi buruk, mereka akan mengambil tindakan secepat mungkin. Faktanya, suami dan istri mereka selalu merasa bahwa mereka berhutang sesuatu kepadanya, dan gagal membesarkannya, tetapi membawa masalah besar dalam darahnya. Jika bukan karena kebetulan Gu Yuena dan Tang Wulin menemukan darah Lan Xuanyu, dia akan mati karena darahnya. Dalam proses kultivasi, Lan Xuanyu mengalami kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya karena darahnya. Dia tidak pernah mengeluh tentang semua ini, dan menerimanya dengan senang hati. Dia sangat cerdas dan kuat. Sebagai orang tua, suasana hati Gu Yuena dan Tang Wulin bisa dibayangkan karena anak-anak mereka sangat menderita. Waktu secara bertahap berlalu dalam kondisi seperti itu. Banyak Feng Hao Douluo dari 2 federasi secara bertahap mengendur, karena Crimson Mother tidak kembali. Ketika bulan pertama berlalu, pikiran mereka menjadi sangat rileks. Lagi pula, sebelum Crimson Domain memakan langit dan bintang-bintang, itu tidak memakan banyak waktu, dan ini sudah sebulan. Saat bulan kedua berlalu, mereka menjadi lebih santai. Crimson Mother masih belum muncul. Pilar naga pembungkus yang muncul di naga langit secara bertahap diterima oleh semua orang, tidak menghilang, selalu ada, dan bahkan cahaya berwarna yang menyelimuti yang naik sangat stabil. Crimson Mother mungkin telah dimusnahkan di sudut tertentu alam semesta. Argumen ini lambat laun diterima oleh semua orang. Soul Land 4 Chapter 1730, Seni Dewa Naga Tersembunyi. Hidden Dragon Magic Skill, jika tidak, 2 bulan telah berlalu, mengapa Crimson Mother belum muncul? Entah dia mengalami trauma dan butuh waktu lama untuk pulih. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Tapi tidak peduli yang mana di antara keduanya, krisis untuk sementara dicabut untuk kedua federasi. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa situasi ini adalah yang terbaik. Karena ada pedang menjuntai, yang tidak tahu kapan akan dipotong, Federasi Kuda Naga dan Federasi Douluo hanya bisa menjadi sekutu, bukan lawan. Tentu semua orang berharap Ibu Merah sudah mati dan musnah di alam semesta. Namun, tidak ada yang punya cara untuk mengonfirmasi hal ini. Kemudian kita hanya bisa menunggu dan menunggu perkembangan pesat kedua federasi tersebut. Setelah Federasi Longma stabil, Zhong Zichang dan Tianma mengadakan pertemuan federal untuk pertama kalinya, di mana mereka memutuskan untuk mengembangkan teknologi energi dengan penuh semangat. Mereka menyadari kesenjangan teknologi antara Federasi Longma dan Federasi Douluo setelah melihat betapa kuatnya armada luar angkasa dari Federasi Douluo. Meskipun mereka memiliki banyak pemain yang kuat, jika kedua belah pihak memusatkan semua kekuatan mereka untuk saling berhadapan, Federasi benar-benar belum tentu lawan dari Federasi Douluo. Armada kosmik yang kuat dari Federasi Douluo meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Terlebih lagi, Federasi Douluo telah memperoleh banyak keuntungan dari Federasi Longma, terutama dalam hal sumber daya.
Federasi Douluo juga menginvestasikan banyak uang dalam teknologi bimbingan jiwa, dan pada saat yang sama mengembangkan kapal perang antariksa jenis baru. Kedua federasi tersebut memasuki periode bulan madu, yang agak aneh karena hilangnya sementara Crimson Domain, atau mereka dipaksa memasuki periode bulan madu. Kedua belah pihak mulai bekerja sama sampai batas tertentu. Federasi Longma menggunakan sumber daya sebagai ganti beberapa teknologi, dan Federasi Douluo memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya guna membantu dirinya sendiri meningkatkan tingkat teknologi. Ini merupakan hal yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ketika bulan ketiga berlalu, kedua federasi mulai beroperasi secara normal, dan Ibu Merah belum muncul, yang sangat melegakan para pejabat senior dari kedua federasi. Sudah 3 bulan, dan semakin lama, semakin besar kemungkinan Bunda Crimson akan mati. Inilah yang mereka harapkan untuk dilihat. Bagian atas pilar naga naik. Lan Xuanyu sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Energi sumsum naga dewa naga di pilar naga naik sepertinya tidak ada habisnya, terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuhnya, seolah-olah menagihnya. Dewa naga murni dan energi sumsum naga ini tidak memiliki banyak kesadaran akan dewa naga, dan dia yang benar-benar memperoleh warisan dari para dewa naga. Setelah menyerap energi ini, darahnya sendiri akan mengalir bersamanya, sepenuhnya mengubah energi homogen ini sendiri kekuatan, bukan kekuatan dewa naga. Dia ingin menjadi dewa naga, bukan untuk menghidupkan kembali mantan dewa naga. Meskipun dari warisan dewa naga yang dia dapatkan, dewa naga yang asli tidak memiliki ide ini, namun dia juga sangat mewaspadai hal itu. Ini bukan hal seperti merebut rumah tidak akan terjadi, jika tidak, Sage of the Abyss tidak akan memilih untuk menggunakan metode itu untuk menyelinap menyerang di awal. Sage of the Abyss hanya ingin mendapatkan kekuatannya. Karena itu, Lan Xuanyu sangat berhati-hati dalam proses transformasi. Ketika dia menyedot energi ini ke dalam tubuhnya dan membiarkan tubuhnya berevolusi secara halus, dia merasakan betapa besarnya kekuatan Dewa Naga. Di antara warisan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Naga, metode kultivasi yang paling penting disebut naga tersembunyi. Naga tersembunyi, darah naga tersembunyi ada di dalamnya, biarkan ia berubah menjadi kekuatannya yang paling murni. Ini adalah cara kultivasi yang sangat luar biasa, yaitu membiarkan darah terus-menerus dilapiskan, dan untuk mengumpulkan dan memampatkan kekuatan naga yang sangat besar di setiap tetes darah. Melalui kultivasi naga tersembunyi, Lan Xuanyu secara bertahap mengerti mengapa darah selalu menjadi supremasi klan naga. Karena darah adalah sumber kekuatan klan naga. Energi darah setiap anggota klan naga berbeda, tetapi jika semuanya diwarisi dari Dewa Naga, maka mereka semua dapat dikatakan telah mewarisi sebagian dari kekuatan darah Dewa Naga. Inilah yang dirasakan Lan Xuanyu selama proses kultivasi. Setiap tetes darahnya sendiri seperti wadah, atau inti naga. Di bawah kultivasi metode naga Tibet, ia menelan banyak kekuatan, dan darah ini terus berkembang dalam proses menyerap energi, sehingga menggerakkan tubuh. Evolusi keseluruhan. Tampaknya ada naga di setiap tetes darah, atau setiap tetes darah adalah tiruan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berangsur-angsur mengerti mengapa Dewa Naga begitu kuat pada masa itu, dan dia masih mampu memimpin ras naga untuk bersaing dengan kekuatan banyak tingkatan Raja Dewa. Untuk Dewa Naga, ada metode untuk menyembunyikan naga, dan kelahiran kembali sangatlah mudah. Selama ada setetes darahnya di dunia ini, dia abadi. Dan setiap bit energi yang terkandung di dalam darah membentuk dunia kecilnya sendiri. Darah lahir dari sumsum tulang belakang, itulah sebabnya Dewa Naga dan sumsum naga sangat penting dalam proses kultivasi. Bagi Lan Xuanyu, proses ini sangat aneh. Darahnya sendiri sebenarnya membentuk siklus, terus-menerus mengalir melalui sumsum tulang. Setiap kali ia melakukan perjalanan, ia akan menyerap sebagian kekuatan naga dan menyimpannya di dalam darah. Ini sangat berbeda dengan metode latihan manusia pada umumnya. Kultivasi manusia adalah untuk menyimpan energi di dantian, dan akhirnya membentuk inti jiwa. Dengan demikian, ia bergema dengan kekuatan dunia dan dunia luar, dan ia berputar-putar, membentuk sebuah siklus. Tetapi pelatihan naga jauh lebih mendominasi. Mengolah metode menyembunyikan naga sama dengan mengolah darah Anda sendiri. Saat darah menjadi lebih kuat, secara alami akan mendorong segala sesuatu dalam ras naga itu sendiri menjadi lebih kuat. Secara relatif, evolusi setiap anggota klan naga adalah evolusi darah, dan ini yang mereka kejar, tetapi karena setiap individu berbeda, darah yang diwarisi juga kuat atau lemah. Inilah mengapa Jiang Wei Qiang, Tianlong pertama, dan ksatria naga lainnya berharap darah mereka menjadi lebih kuat.
Garis keturunan sebagian besar anggota klan naga memiliki keterbatasan dan akan berkembang dengan pertumbuhannya sendiri. Mengembangkan teknik naga-naga hanya memurnikan diri sendiri sebanyak mungkin, mempercepat evolusi garis keturunan, dan bahkan meningkatkan potensinya sendiri. Hukum naga tersembunyi berbeda, ia secara langsung menyerap semua kekuatan dan mengubahnya menjadi kekuatan garis keturunannya sendiri, membasahi setiap tetes darah seperti artefak yang membara. Anggota klan naga biasa tidak dapat menggunakan metode ini untuk berlatih kultivasi sama sekali, energi yang sangat besar terlalu mudah untuk meledakkan tubuh. Energi sumsum naga dari Dewa Naga di pilar naga naik setara dengan energi inti yang dibudidayakan oleh mantan Dewa Naga menggunakan metode naga tersembunyi. Energi ini sangat penting bagi Lan Xuanyu, karena semua energi di dalamnya mengandung darah Dewa Naga, dan juga merupakan kekuatan Dewa Naga. Setiap tetes darah ini mengandung energi yang sangat besar, dan itu juga merupakan kekayaan terpenting yang diserahkan kepadanya oleh Dewa Naga. Menyerap kekuatan naga ini, Lan Xuanyu sangat santai dan stabil dalam proses kultivasi. Ini juga akan menjadi akumulasi terpentingnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah energi sumsum naga Dewa Naga ini disebarkan oleh pilar naga naik, yang setara dengan diubah menjadi molekul yang lebih kecil yang lebih mudah untuk diserap dan ditransmisikan kepadanya. Akibatnya, darah Lan Xuanyu terus dimurnikan selama proses kultivasi teknik naga tersembunyi, menjadi semakin murni, dan tubuhnya berevolusi seiring dengan evolusi darah setiap saat. Dalam arti tertentu, Lan Xuanyu bukan lagi manusia murni ketika dia mulai mempraktikkan teknik naga tersembunyi, tetapi dia juga bukan naga murni. Singkatnya, dia bisa dibilang sebagai manusia dengan darah naga. Soul Land 4 Chapter 1731 Evolusi Naga. Evolusi Qianlong waktu dihabiskan dalam akumulasi ini, sampai Lan Xuanyu merasa sedikit penuh dengan tubuh, darah dalam tubuh sepertinya telah memasuki suatu periode waktu. Dalam keadaan jenuh energi, dia bangun dari meditasi mendalam. Tidak ada yang berubah di dunia luar, yang berarti bahwa meskipun dia sendiri tidak tahu berapa lama telah berlalu, setidaknya dia aman. Melihat ke dalam, di bawah kesadarannya yang kuat, dia menemukan bahwa setiap tetes darahnya tampaknya telah menjadi tubuh energi yang jernih, dan setiap tetes darah memiliki warna yang aneh. Energi yang terkandung di dalam darah sangat murni, dan dapat diubah menjadi energi dengan atribut yang berbeda sesuai dengan kesadarannya. Pilar naga yang naik tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada sejumlah besar energi di pilar naga yang naik. Meskipun dia telah menyerap banyak energi, tampaknya dia hanya mengonsumsi satu atau dua dari mereka. Metode naga tersembunyi berjalan dengan sendirinya, dan setiap tetes darah berputar. Selama proses pemintalan, energi terkandung di dalamnya, menekan kekuatan naga besar ke dalam, dan memurnikan darah dengan lebih murni. Lan Xuanyu tidak tahu seperti apa dia harus dihitung, tetapi dia bisa yakin bahwa dalam keadaan ini, tingkat kekuatan naganya telah sepenuhnya melampaui kategori naga biasa. Namun, ini tidak cukup, dia belum benar-benar mengintegrasikan semuanya menjadi satu. Dia bisa dengan jelas merasakan aura milik dunia naga di udara. Sekarang, dia memiliki perasaan sebagai seorang master. Namun, jika dia ingin menjadi Raja Dewa, dia harus sepenuhnya menyerap energi dari dunia naga dan pilar naga yang naik di bawahnya, dan menjadikan mereka bagian dari dirinya sendiri. Apakah sudah waktunya untuk datang? Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Darah mengalir di tubuhnya, dan dia perlahan berdiri dari tempatnya. Pada saat dia bangun, kesadaran keilahiannya jelas merasakan banyak kebaikan. Nafas ini berasal dari dunia naga, dari pilar naga naik, dari berbagai tempat di bintang naga langit, terutama di sekitar platform naga naik. Nafas ini berbeda dari yang kuat atau lemah, tetapi semuanya adalah napas naga. Ya, setelah garis keturunan berevolusi lagi, dia sudah bisa merasakan semua nafas milik klan naga. Nafas setiap ras naga ada dalam kesadarannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah karena dia pernah membunuh ras naga. Mereka adalah orang-orang mereka sendiri, atau pewaris yang dipilih oleh para dewa naga. Naga itu pasti akan bangkit lagi. Lan Xuanyu melihat ke atas ke langit. Hanya melihatnya sekilas, langit tiba-tiba berubah menjadi warna, dan seluruh langit seperti awan berwarna, awan terpisah dengan tenang, menghadirkan pintu masuk yang besar. Perubahan mendadak menyebabkan para ksatria naga yang duduk di sekitar Rising Dragon Terrace bangun dan melihat ke udara. Mereka samar-samar merasakan panggilan aneh, seperti suara nafas. Darah mereka tidak bisa membantu tetapi mendidih. Au! Di atas pilar naga yang sedang naik, nyanyian naga yang tidak terlalu keras tiba-tiba terdengar.
Cahaya berwarna yang mempesona menyebar secara instan, menyebar ke setiap sudut dari seluruh bintang naga langit. Klan naga di dekat pilar Senglong merasakan yang paling jelas, atau mereka yang pertama merasakannya. Mereka hanya merasa darah mereka mendidih seketika, dan kekuatan naga mereka tersulut tak terkendali. Bahkan ksatria naga tidak terkecuali. Ksatria naga Fajar Zhong Zichang, yang telah duduk di sini, langsung meledak menjadi cahaya terang untuk sementara. Dia terkejut, tetapi dia tidak melawan. Selain Lan Xuanyu, dia adalah eksistensi terkuat dalam ras naga. Dia bisa merasakan emosi kompleks yang terkandung dalam nyanyian naga itu, tetapi yang paling utama adalah kebaikan dan kasih sayang. Ini adalah belas kasihan dari Dewa Naga. Segera, dia merasakan perubahan dalam garis keturunannya, seolah-olah ada sesuatu dalam garis keturunannya yang telah dibakar. Setelah pembakaran, tubuhnya menjadi semakin transparan, yang jelas merupakan manifestasi dari darah yang dimurnikan. Bukan hanya dia, tetapi setiap anggota klan naga di sekitarnya memiliki api di tubuhnya. Dalam nyala api yang menyilaukan ini, pembuluh darah mereka diam-diam berubah. Yang lebih menakjubkan adalah mereka menemukan bahwa kesadaran spiritual mereka sepertinya ditarik oleh sesuatu. Lan Xuanyu berdiri di atas pilar naga yang naik seperti itu, tubuhnya memancarkan cahaya berwarna cerah. Cahaya berwarna berubah menjadi lingkaran riak, menyebar ke segala arah, dan akhirnya menutupi seluruh Draco. Jembatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan darinya, menghubungkan setiap anggota klan naga, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka berubah. Semakin lemah naganya, semakin jelas perasaannya. Tubuh ras naga yang lebih rendah bahkan membengkak selama proses pemurnian ini, dan pikiran menjadi jernih dan mulai memiliki kebijaksanaan melebihi tingkat aslinya. Evolusi, ini jelas berkembang. Meskipun sebagian besar anggota klan naga saat ini, termasuk Zhong Zichang, pengendara naga fajar, telah diwariskan selama beberapa generasi setelah periode transformasi naga, pada saat ini, mereka tampaknya merasakan apa artinya menjadi transformasi naga. Perbedaan terbesar antara jenis transformasi naga ini dan yang sebelumnya adalah tidak ada risiko. Ya, tidak ada resiko. Suasana hati setiap anggota klan naga berangsur-angsur berubah dari keterkejutan dan keterkejutan menjadi penghormatan, dan mereka tanpa sadar membungkuk ke arah pilar naga. Untuk seluruh Tianlongxing, ribuan anggota klan naga, tidak ada yang terlewatkan, dan mereka semua menerima hadiah dari Lan Xuanyu. Dan orang yang mereka sembah, rambut pirangnya telah menghilang, dan wajah cantiknya menjadi tampan. Proses transformasi sangat luar biasa. Hal pertama yang dia tunjukkan adalah rambut hitam, dan lambat laun, rambut hitam itu berubah menjadi rambut biru panjang. Rambut panjang biru mulai berganti lagi, berubah menjadi merah, kuning, cian, perak, emas dan ungu silih berganti. Ujung-ujungnya, rambut panjang itu kembali ke warna hitam aslinya. Itu hitam pekat, dengan rambut panjang menjuntai di atas bahu. Matanya bersinar seperti bintang, menyilaukan, dan juga menjadi hitam. Lingkaran 9 warna di sekitar tubuhnya menjadi semakin intens. Detik berikutnya, seluruh pilar Senglong tiba-tiba menjadi sangat cerah, meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Sinar cahaya 9 warna besar naik ke langit, mendorong tubuhnya langsung ke langit dan bergegas ke dunia naga. Dan seberkas cahaya besar itu juga terhubung ke seluruh dunia naga. Di permukaan Draco, lingkaran besar berwarna membentang, menampakkan gambar-gambar aneh menjulang. Dalam gambar tersebut adalah dunia tandus, tulang naga besar perlahan-lahan dibor dari tanah, dan pada saat yang sama menyembah ke satu arah. Lingkaran 9 warna menerangi segalanya, dan cahaya 9 warna yang menyilaukan menyembur dari permukaan naga besar tetap ada. Detik berikutnya, semua gambar diblokir oleh sinar cahaya berwarna, seolah-olah permukaan bintang naga ditutupi dengan lapisan awan cahaya 9 warna, sehingga tidak mungkin untuk melihat semua yang ada di plane itu lagi. Di luar angkasa, di kapal perang Raja Naga Hitam Mata Emas. Begitu ada perubahan pada pilar Senglong, Tang Wulin dan Bu Yuena dengan cepat datang ke ruang kendali utama kapal perang, memperhatikan perubahan arah bintang naga. Tidak hanya manusia yang bisa melihat perubahan pada Dragon Pilar, tapi Pegasus secara alami juga mengetahuinya. Dalam hal ini, klan naga tidak pernah memberikan penjelasan apapun. Soul Land 4 Chapter 1732 Perpaduan, Inti Dewa Naga 1. Perubahan tiba-tiba membuat Tang Wulin dan Bu Yuena langsung gugup. Mereka semua memahami bahwa terobosan putra mereka harus memasuki dunia baru. Dan semakin dekat dia dengan pencapaian Dewa Naga, semakin besar kemungkinan itu menjadi lebih berbahaya. Nah,
Kamu harus bertahan. Dunia naga. Tubuh Lan Xuanyu perlahan mendarat di atas tulang Dewa Naga, tempat dia berlatih terakhir kali. Dia bisa merasakan perubahan pada rambut hitam dan mata hitamnya, dan dia tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi. Hanya saja, saat ini, ia memiliki semacam kembali ke aslinya, kembali ke masa kanak-kanak. Perasaan bahwa saya belum pernah berlatih sebelumnya. Tapi akal ilahinya bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya, setiap sudut di seluruh dunia naga. Ketika dia kembali lagi, dia sudah menjadi master di sini. Di pilar naga naik, energi besar mengalir ke alam naga dengan liar, menyebabkan seluruh alam naga menyala. Cahaya 9 warna yang lembut menjadi semakin intens. Bahkan ada perasaan vitalitas. Naga tulang yang membungkuk, mulai memancarkan cahaya dan bayangan warna-warni, dan bahkan mulai memiliki emosi. Mereka semua memanggil, menyebut mereka yang pernah menjadi raja. Mereka juga mendesak dan menantikan kembalinya Dewa Naga mereka. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi sangat tegas. Dia tidak memiliki kemunduran, hanya untuk bergerak maju dengan berani. Biarkan naga mereproduksi kemuliaannya. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sekelompok sinar 9 warna secara bertahap muncul di telapak tangan di depannya. Ketika kelompok cahaya ini muncul, seluruh dunia naga terombang-ambing dengan keras. Kerangka Dewa Naga di bawah Lan Xuanyu juga perlahan berdiri. Di permukaan lunas besar, serangkaian garis luar biasa mulai muncul, dan sayap besar juga terbuka. Pada saat ini, apa yang muncul di telapak tangan Lan Xuanyu benar-benar merupakan inti dari Dewa Naga. Integrasi terakhir akhirnya akan dimulai. Sinar cahaya 9 warna beredar, dan ketika Lan Xuanyu mengeluarkan inti Dewa Naga kali ini, dia memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari saat dia menghadapi inti Dewa Naga sebelumnya. Ketika Gu Yuena memberinya inti Dewa Naga ini, perasaannya tak terduga. Dia hanya bisa merasakan bahwa itu tampaknya dibesarkan dengan energi besar yang tak terlukiskan dan terkait erat dengannya. Pada saat ini, ketika dia mengeluarkan inti Dewa Naga untuk menghadapinya lagi, dia hanya merasa bahwa inti Dewa Naga sepertinya berdetak sedikit di tangannya. Itu adalah suara detak jantung, yang tetap sama dengan detak jantungnya sendiri. Frekuensi, tampaknya itu pada awalnya adalah bagian dari tubuh sendiri. Perasaan ini sangat aneh, dan yang lebih penting, ketika inti Dewa Naga muncul, Lan Xuanyu juga merasakan pada saat yang sama bahwa dia tampaknya telah menjadi inti dari seluruh dunia. Seluruh dunia naga sedikit gemetar, dan ki naga yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas keluar dari segala arah. Naga tengkorak itu mengangkat kepalanya lagi, dan mereka melihat ke arah Lan Xuanyu, dan api berwarna menyala di antara tengkorak besar itu. Emosi gembira meledak dari jiwa setiap tengkorak naga hampir pada saat yang sama, apa yang mereka nantikan, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya datang. Lan Xuanyu sudah memasuki keadaan aneh saat ini, inti Dewa Naga di tangannya mulai meleleh secara bertahap, ya, itu meleleh begitu saja. 9 warna cairan indah mengalir dari telapak tangannya dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya pada saat ini, Lan Xuanyu hanya merasa tubuhnya terbakar, mendidih, menjadi besar, dan menyublim. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, menyakitkan, sepertinya menyegarkan, tetapi menyegarkan, dan rasa sakit tajam yang berasal dari kedalaman jiwa masih jelas. Dalam proses memadukan rasa sakit dan kenyamanan kesadaran spiritualnya sepertinya telah terbakar dan menjadi makanan untuk 9 warna. Dan seluruh tubuhnya mulai berubah secara halus. Energi yang sangat besar, ini hanyalah energi yang bahkan tidak bisa dia bayangkan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Dewa Naga disebut Raja Dewa tertinggi, dan pernah menjadi eksistensi paling kuat di antara Dewa Raja yang dikenal. Tetapi ketika dia benar-benar mulai mengintegrasikan kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dia benar-benar dapat memahami betapa kuatnya Raja Dewa ini dulunya. Bahkan lebih sulit untuk membayangkan betapa sulitnya bagi Dewa Naga untuk berkultivasi ke tingkat Raja Dewa. Karena Lan Xuanyu juga yakin bahwa meskipun seluruh dunia naga ditambah inti Dewa Naga ditambah semua energi di pilar naga naik, itu jauh lebih sedikit daripada Dewa Naga sebelumnya, jika tidak, itu tidak akan jatuh ke dalam kerangka. Tapi energi inilah yang sudah membuatnya merasa agak sulit untuk dibawa. Cairan dari inti Dewa Naga dengan cepat menutupi setiap sudut tubuhnya, dan pada saat ini, cairan itu mulai mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya. Tiba-tiba, Lan Xuanyu segera mulai mendengar suara retakan tubuhnya seolah-olah roboh. Apakah itu kulit, tulang, meridian atau apapun, setelah energi dari inti Dewa Naga mengalir masuk, itu mulai hancur dengan cepat. Dia pernah merasakan disintegrasi semacam ini sebelumnya,
tetapi kali ini tampaknya lebih menyeluruh. Yang lebih menakjubkan adalah tidak hanya hancur, saat hancur, dia bisa merasakan bahwa sel-selnya mulai berubah, terus-menerus mengatur ulang saat hancur. Energi yang terkumpul dalam darahnya sebelumnya memainkan peran penting, dan tetesan darah 9 warna itu semuanya memancarkan cahaya terang, memberikan sejumlah besar energi untuk mendukung perubahan bentuk dan disintegrasi tubuhnya. Tubuh Lan Xuanyu mulai tumbuh. Pada awalnya, dia hanyalah seorang manusia yang berdiri di atas tulang Dewa Naga, tetapi dengan integrasi energi inti Dewa Naga, tubuhnya mulai meroket dan segera mencapai ketinggian 100 meter. 200 meter, 300 meter, 500 meter, 1000 meter. Dan tubuhnya masih hancur dan terbentuk kembali. Sejumlah besar energi, dikumpulkan dengan panik dari segala arah. Itu adalah energi pilar naga yang bangkit, itu adalah energi dari dunia naga itu sendiri, dan energi tulang Dewa Naga di bawahnya. Tulang Dewa Naga juga hancur, tubuh besar yang panjangnya 10.000 meter, tulang di tubuhnya terus-menerus patah, dan setiap kali ada tulang yang patah. Tulang-tulang ini juga akan berubah menjadi cahaya 9 warna, dengan tepung tulang aneh yang mengapung ke dalam tubuh Lan Xuanyu, dan menjadi satu dengannya, menjadi bagian dari tubuhnya, dan kemudian berubah dan bergabung melalui kekuatan naganya sendiri. Rasa sakit yang hebat terus-menerus memenuhi kesadaran Dewa Lan Xuanyu, tetapi ketika dia mencapai alamnya, toleransinya terhadap rasa sakit sangat kuat. Karena itu, dia masih bisa menjaga kesadarannya saat ini. Justru karena dia bangun, dia dapat dengan jelas merasakan betapa besar perubahan yang terjadi saat ini. Tubuhnya terus-menerus membengkak, karena lebih banyak energi telah dimasukkan ke dalamnya, yang tidak mungkin dibawa oleh tubuh aslinya. Pada saat ini, energi ini sedang membangun kembali tubuh baru untuknya. Ini adalah tubuh Dewa Naga, dan juga tubuhnya. 2 km, 3 km. Ketika tubuhnya membengkak hingga ketinggian 3 km, toleransi Lan Xuanyu terhadap rasa sakit sudah mencapai titik ekstrim. Tapi matanya masih kokoh. Begitu dia masih muda, dia datang seperti ini. Sekarang dia menghadapi ini, dia telah mencapai momen paling kritis. Baik untuk dirinya sendiri, untuk kerabatnya, pasangannya, atau untuk manusia, untuk Federasi Kuda Naga, dia harus mendukung itu. Seseorang harus bertahan hidup dan menjadi Dewa Naga, hanya dengan cara ini semuanya bisa diselesaikan. Tubuhnya masih membengkak, dan inti Dewa Naga itu sendiri memiliki energi yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama ia juga seperti media untuk menarik semua energi yang dimiliki Dewa Naga. Pada saat ini, kerangka Dewa Naga raksasa sepanjang 10.000 meter pada dasarnya benar-benar rusak, tetapi energi besar yang ditransformasikannya belum sepenuhnya diserap oleh Lan Xuanyu.